Shalom, salam nafas pagi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Nafas Pagi yang hari ini didasarkan dari kitab Ayub pasal ke-7 ayat 1 sampai dengan ke-18. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita bersama menyatukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas anugerah berkat, kekuatan, cinta, dan kuasa-Mu yang bekerja atas hidup kami. Segala hal telah Kau nyatakan dengan berkat-Mu dan pertolongan-Mu Tuhan, sehingga kami tetap kokoh dan teguh dalam kehidupan yang kami jalani. Engkau menyempurnakan semuanya Tuhan, dalam keselamatan yang kekal yang dari-Mu itu. Maka kebenaran firman-Mu yang hendak kami renungkan bersama, kami percaya Tuhan. Jadi berkat, menjadi penopang, dan menjadi pengharapan untuk hidup kami. Supaya kami terus percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tetapi Engkau hadir senantiasa Tuhan atas seluruh kehidupan yang kami tempuh. Kami yakin Tuhan, kebenaran-Mu terjadi dan firman-Mu dinyatakan atas kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Kuduskan layakan kami melalui pengampunan-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, percaya, dan berserah. Amin. Ayub pasal ke-7 ayat 1 sampai dengan ke-18. Dan kita baca ayat 1 sampai dengan ke-4, kemudian dilanjutkan ayat 11 sampai dengan ke-18. Demikian sabda Tuhan. Hidup itu berat. Bukankah manusia harus bergumul di bumi, dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan, seperti kepada orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Demikianlah dibagikan kepadaku bulan-bulan yang sia-sia, dan ditentukan kepadaku malam-malam penuh kesusahan. Bila aku pergi tidur, maka pikirku, bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang, dan aku dicekam oleh gelisah sampai dini hari. Ayat yang ke-11 sampai 18. Oleh sebab itu, aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Apakah aku ini laut atau naga, sehingga engkau menempatkan penjaga terhadap aku? Apabila aku berpikir, tempat tidurku akan memberi aku penghiburan, dan tempat pembaringanku akan meringankan keluh kesahku. Maka engkau mengagetkan aku dengan impian, dan mengejutkan aku dengan khayal, sehingga aku lebih suka dicekik dan mati daripada menanggung kesusahanku. Aku jemu, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Biarkanlah aku, karena hari-hariku hanya seperti hembusan nafas saja. Apakah gerangan manusia, sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan? Dan kau datangi setiap pagi, dan kau uji setiap saat. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan, dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema renungan nafas pagi hari ini adalah hidup itu berat. Ada cerita di negara Tiongkok berkaitan dengan jam kerja yang harus ditempuh oleh para tenaga kerja. Istilah yang digunakan 996. Angka 9 yang pertama menunjukkan jam kerja dimulai pukul 9. 9 kedua mengartikan bahwa jam 9 malam jam kerja berakhir. Dan angka 6 menunjukkan bahwa pekerjaan mereka dilakukan selama 6 hari. Artinya pula mereka bekerja selama 12 jam. Padahal ukuran standar internasional jam kerja itu 8 jam. Tapi inilah yang dilakukan oleh beberapa perusahaan di Tiongkok. Sekalipun pemerintah sudah membuat regulasi atau aturan. Tetapi pada akhirnya, karena perusahaan-perusahaan itu punya target
Mereka mengejar keuntungan dan tentu saja dalam rangka melakukan ekspansi ke negara-negara supaya seluruh barang-barang apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat secara global semuanya berasal dari negeri Tiongkok. Akibatnya, para pekerja kemudian dieksploitasi dengan penambahan jam. Bahkan angka 996 tadi, sekalipun jam 9 malam sudah berakhir, bukan berarti mereka bisa tidur nyenyak. Setelah pulang dari kerja, mereka masih kemudian melanjutkan pekerjaan di rumah. Atau bahkan siap sedia untuk menerima panggilan darurat jika perusahaannya membutuhkan yang bersangkutan. Sistem kerja 996 direspon oleh berbagai pihak di Tiongkok. Ada yang setuju, tidak setuju, ada yang mau apa lagi? Diam, dan tentu ada pendapat-pendapat lainnya. Bagi pihak yang setuju, mereka mengatakan, kalau saya tidak melakukan ini, maka posisi saya digantikan oleh yang lain. Dan memang mereka mengakui bahwa ada pendapatan yang diperoleh, dan itu bisa mencukupi dirinya dengan jam kerja yang luar biasa. Konsekuensinya memang, mereka tidak bisa istirahat, mereka tidak bisa menikmati hidup. Tidur mereka terganggu, bahkan dalam tidur mereka seperti bekerja. Mereka sadarkan itu. Ada tekanan yang besar, persaingan yang luar biasa. Yang kedua, dari pihak yang tidak setuju. Mereka mengatakan bahwa kebebasannya berkurang. Mereka ingin menikmati hidup. Ya, betul mereka membenarkan ada pendapatan yang bisa mencukupi kebutuhan mereka, tetapi mereka tidak punya waktu untuk menikmatinya. Mereka telah lelah, sehingga pilihannya adalah mereka keluar. Ada yang bisa menemukan pekerjaan yang membuat mereka lebih rileks. Dan ada konsekuensi juga yang diterima. Ketika berpindah pekerjaan, pendapatan mereka menurun. Ada juga yang justru mengharapkan beban kerjanya semakin menurun, tetapi ketika pindah di tempat yang baru, justru semakin tambah banyak pekerjaannya. Yang ketiga, pihak yang diam. Ya, tahu bahwa ini ada hal yang tidak tepat dan keliru. Tetapi mau apa lagi? Pemerintah Tiongkok juga butuh pendapatan negara, devisa, dan lain sebagainya. Sementara para pekerja juga butuh hidup. Apa yang saya sampaikan hendak menggambarkan bahwa kehidupan ini diperjuangkan dengan keras, berlelah karena mereka punya harapan. Sekalipun hidup itu berat bagi mereka, mereka sudah memilih itu. Sehingga mereka hanya terus kemudian bisa mengelola supaya tetap bertahan, tetap sehat, tetap bisa kemudian menjaga irama kehidupan yang mereka jalani. Saya tidak tahu apakah dengan menjalani sistem kerja 996 ada yang menemukan kebahagiaan, menemukan kepuasan, sekalipun ada gaji yang diterima dan mencukupi kebutuhan hidupnya. Menarik pula, kitab Ayub pasal ke-7, ayat 1 sampai dengan ke-18, dengan judul perikop, hidup itu berat. Kenapa berat? Tentu kita sudah paham bahwa Ayub sedang menderita sakit, bahkan ditimpa kemalangan, karena kehilangan yang ia miliki, yang ia telah berjuangkan. Sisi yang lain, ia disebutkan sebagai orang yang benar, orang yang jujur, orang yang saleh. Ia tidak sanggup karena melihat dirinya yang tak berdaya akan semuanya. Bahkan orang-orang yang diharapkan mendukungnya justru kemudian tidak bisa diharapkan. Ayub merasa sendiri. Dijelaskan di ayat 1 sampai dengan ke-4, Ayub bergumul. Bahkan ia mengatakan bahwa ya ternyata di dunia ini ya hanya hidup yang tidak mengenakan. Bukankah manusia harus bergumul di bumi? Dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Tiada yang bisa kemudian dengan enak, dengan ongkang-ongkang, dan tidak melakukan apa-apa, bisa mendapatkan semuanya. Harus satu usaha yang keras, yang tangguh, dan tak mengenal lelah. Ayat yang kedua, seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan, seperti kepada orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Dan setiap pekerjaan atau setiap apapun yang dilakukan, tentu harapannya adalah mendapatkan hasil. Demikianlah dibagikan kepadaku bulan-bulan yang sia-sia dan ditentukan kepadaku malam-malam penuh kesusahan. Ya, Ayub telah mengerjakan semuanya.
Bahkan ia telah mendapatkan hasil dari apa yang ia perjuangkan dalam hidupnya. Tetapi yang terjadi, semuanya menjadi lenyap, musnah. Sehingga ia mengatakan, sia-sia. Bahkan disebutkan, malam-malam penuh dengan kesusahan. Yang harusnya ketika ia tidur, ia bisa kemudian merebahkan tubuhnya dengan tentram, nyaman. Malam terasa begitu panjang. Dan disebutkan mencekam dan membuat dirinya gelisah. Tidak bisa tidur tentu saja. Akhirnya, kita perhatikan di ayat yang ke-15 dan 16. Sehingga aku lebih suka dicekik dan mati daripada menanggung kesusahanku. Aku jemu, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Biarkanlah aku, karena hari-hariku hanya seperti hembusan nafas saja. Berarti Ayub sudah pada titik di mana ia putus asa. Yang merasakan yang sangat berat dalam hidupnya. Sehingga ia tidak menghargai lagi dirinya. Apa yang dikemukakan oleh Ayub adalah dialog batinnya. Seperti di ayat yang ke-11. Oleh sebab itu, aku pun tidak akan menahan mulutku, aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Artinya menunjukkan bahwa ia masih punya harapan kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan sepertinya tidak berpihak kepada dirinya. Kita kembali ke ayat 17-18. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan? Ayub masih mengingat bahwa Tuhan telah hadir atas hidupnya, membuat ia sentosa, sejahtera, diberkati dengan kelimpahan, dengan kemurahan. Bahwa Tuhan pernah hadir dalam kehidupannya sehingga ia makmur. Tapi kemudian ia mengatakan, kenapa kau juga Tuhan menguji setiap saat? Dialog ini menjadi terbuka. Ayub melepaskan semuanya. Pesan apa yang kita terima dalam renungan nafas pagi hari ini? Yang pertama, kita perhatikan ayat yang ke-13. Apabila aku berpikir, tempat tidurku akan memberi aku penghiburan, dan tempat pembaringanku akan meringankan keluh kesahku. Siapa yang tidak bisa tidur nyenyak? Saya yakin banyak di antara kita, apalagi dalam situasi saat ini. Hidup begitu berat, pendapatan menurun, kebutuhan hidup justru naik, secara psikologis kita terganggu, karena kita tidak bisa mengeluarkan ekspresi, biasanya melakukan berbagai rutinitas yang normal, karena kita dibatasi, sehingga kemudian kita menjadi jenuh di rumah, dan bisa jadi tadi psikologi kita yang terganggu tersebut membuat kita sangat emosional menanggapi sesuatu, jadi sensitif, bukannya waktu yang baik, yang panjang bersama dengan keluarga itu semakin menghangatkan, tapi sekarang karena kejenuhan itulah yang membuat kita menjadi terganggu. Belum lagi kita menjadi semakin sibuk, semakin berat, karena mungkin mendampingi anak-anak kita yang sekolah online. Kita seperti dipaksa menjadi guru-guru pendamping. Sementara ada hal yang lain yang harus kita kerjakan. Lalu pertanyaannya, sampai kapan kehidupan yang kita jalani tidak berat? Karena saya yakin pula di antara Bapak Ibu, Saudara, yang kakung, yang putri masih merasa berat sampai dengan sekarang. Kapan kemudian bisa menikmati hasil dari setiap perjuangan, dari setiap usaha yang keras, dari setiap pengharapan kepada Tuhan? Mungkin saja justru di antara kita ada yang sebenarnya sudah putus asa. Cekik saja Tuhan saya, lebih baik aku mati. Karena pengharapan kita tadi seperti di ayat yang ke-13. Ya kalau kita tidur kan seharusnya nyenyak di tempat pembaringan, tidak mikir apa-apa. Tapi justru ketika kita mau tidur, waduh, malah keluar semua yang kita pikirkan, semua yang sedang kita rasakan. Untuk itulah firman Tuhan ini meneguhkan kita bersama. Hidup itu berat, tapi bukan berarti kita tidak bisa menjalaninya. Hanya persoalannya kita sanggup atau tidak. Kita akan berat jika kita merasa sendiri dan kita kehilangan kekuatan yang dari Tuhan. Sehingga kita tidak bisa kemudian mengendalikan diri. Yang muncul justru prasangka-prasangka yang tidak baik kepada Tuhan. Tuhan, aku telah bergumul sepanjang waktu. Tuhan, aku telah melakukan upaya yang keras dalam hidup ini. Tetapi marilah, yang berat itu kita serahkan kepada Tuhan. Ini adalah undangan Tuhan. Maka datanglah. Yang kedua, seperti di ayat yang ke-11. Kita diberikan ruang yang terbuka. Waktu yang kekal. Untuk kemudian kita berdialog dengan Tuhan sepanjang kehidupan kita.
maka kita harus taruhkan keyakinan kita kepadanya. Sehingga kita terus menyampaikan apapun perasaan kita atau yang sedang kita hadapi, alami, dengan berdialog kepada Tuhan. Kita akan mengungkapkan semua prasangka, kekecewaan, kekhawatiran, bahkan mungkin rasa tidak percaya kepada Tuhan. Tapi biarlah itu terjadi, kita ngomong saja, bicara saja dengan Tuhan. Dan yakinlah dari setiap dialog itu kita akan berjumpa dengan pemahaman-pemahaman baru yang akan meluruhkan dari setiap prasangka, dari setiap kekecewaan, dan setiap apapun beban kehidupan yang sedang kita tanggung. Kalau kita hanya berdiam diri, tidak berdialog dengan Tuhan, kita tidak akan menemukan apa-apa. Maka mari gunakan waktu yang Tuhan telah berikan kepada kita, bahwa anugerahnya besar. Ia mendengar setiap seruan kita. Sebagai penutup renungan nafas pagi hari ini dengan tema hidup itu berat. Di awal saya mengatakan ada sistem kerja 996 di negara Tiongkok atau Cina. Mereka telah mengikuti iramanya. Susah senang mereka tanggung. Tetapi hidup mereka tetap diperjuangkan. Betul mereka lelah, betul tidur mereka terganggu, betul mereka tidak bisa menikmati kehidupan seperti apa yang mereka pikirkan dan harapkan. Betul bahwa mereka ada kalanya tidak sehat. Betul pula bahwa relasi mereka menjadi terganggu karena mereka hanya berfokus pada pekerjaan diri masing-masing. Saya tidak sedang membenarkan sistem kerja tersebut. Tapi itulah realitas kehidupan kita, di mana dengan sistem kerja tersebut banyak orang tidak bisa keluar. Maka pilihannya, mereka harus terus kemudian menjalaninya. Bukankah kehidupan kita ada di dunia ini? Dan kita masih bergumul dengan berbagai persoalan, tantangan, cobaan, hambatan, dan kita tidak bisa keluar. Maka satu-satunya yang harus kita lakukan adalah bertahan. Yang kedua adalah menyanggupkan diri, terus bersemangat. Dan kemudian kita tidak boleh lelah. Sekalipun saya yakin ada yang terus merasakan bahwa persoalannya tidak pernah selesai. Dalam perjalanan kehidupan yang berat ini, yang tidak mudah ini, mari kita percaya kepada Tuhan. Tahu pada akhirnya kita menjadi tahu bahwa Ayub menemukan berkat, menemukan pertolongan, dan kuasa Tuhan mengembalikan 100 kali lipat apa yang hilang dari dirinya. Yakinlah, Tuhan yang Maha Mendengar bukan hanya mendengar saja, tetapi memberikan anugerah rahmat dan kuasa-Nya atas hidup kita. Maka setiap persoalan yang paling berat yang kita hadapi, jangan pernah kita terpikir untuk mengakhiri diri dengan keputusasaan. Cekiklah aku Tuhan. Jangan. Kuatkanlah aku Tuhan, supaya aku bisa menanggung yang berat itu. Dengan yakin bahwa kita akan bisa melewati, melampaui, bahkan menemukan berkat yang besar dari itu. Oleh karena itu, mari kita jangan pikirkan kata-kata berat, berat, berat. Itu akan semakin membebani kita. Tapi pikirkanlah dengan baik. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah anugerah dari Tuhan. Hidup ini ditanggung oleh Tuhan. Hidup ini kita tidak dibiarkan sendiri, tetapi ada Tuhan yang berkuasa. Maka hidup ini ada keselamatan yang Ia berikan kepada kita. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Kami dimampukan untuk mengubah dari setiap cara pandang kami, supaya kami terus bergerak dengan maju dan percaya bahwa kuasa-Mu itu senantiasa hadir dan berlimpah. Maka mampukan dalam situasi apapun kami berdialog dengan-Mu Tuhan, supaya hati kami lega, supaya kami menemukan kekuatan dan pengharapan kembali. Sekalipun seringkali kami punya prasangka kekecewaan padamu, tapi dengan dialog kami menjadi berjumpa dengan kekekalan, cinta, dan kasih-Mu Tuhan yang hadir atas kami. Dan teguhkan kami bahwa kami sanggup untuk melewati yang berat. Karena kami tidak dibiarkan sendiri oleh-Mu ya Tuhan Yesus. Maka kami yakin pula dalam situasi kehidupan kami yang penuh dengan pergumulan, tantangan, godaan, cobaan, Engkau hadir Tuhan, satu persatu atas hidup kami. Masing-masing Tuhan Engkau menolong. Termasuk juga harapan-harapan hidup kami Tuhan. Kami yang bekerja, kami yang berusaha untuk kembali dalam hubungan keluarga yang harmonis. Kami yang mendampingi anak-anak kami, dan berbagai hal yang sedang kami upayakan, kami yakin Engkau menolong Tuhan. Dan Engkau memberkati juga setiap keturunan kami, anak dan cucu kami dalam pekerjaan, dalam studi mereka. Kami yakin Tuhan anugerah-Mu dan berkat-Mu hadir. Demikian juga atas kami yang sakit, yang menderita, kami yakin Tuhan Engkau memulihkan.
dan menyegarkan kami dengan kekuatan, kuasa, dan mujizat-Mu. Kami juga berdoa untuk gereja kami masing-masing. Tuhan, kami yakin Engkau hadir atas kehidupan bergereja dimanapun kami berada. Kami yakin Tuhan kuat kuasa-Mu menyapa dan menguatkan kami, supaya kami teguh dalam iman dan pengharapan pada-Mu Tuhan. Begitu juga atas kehidupan berbangsa dan bernegara, tolonglah Tuhan, sempurnalah kasih-Mu memberkati bangsa dan negara kami, sehingga Engkau Tuhan terus memberikan kemakmuran kesejahteraan dan menyatakan terus persatuan dan kemerdekaan atas bangsa dan negara kami Indonesia. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, percaya, dan berserah. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.